Bab 1941 Phoenix 2. Zhang Yi mendengar suara kicauan burung yang keras dan jelas berasal dari burung Phoenix. Dan tiba-tiba seekor burung api besar terbang keluar dari magma yang bergulir di belakangnya. Tubuhnya terbakar dengan amukan api. Dan ia memiliki mahkota Phoenix yang indah dan 3 bulu ekor yang indah. Sangat mirip dengan burung Phoenix dalam mitologi kerajaan Huaxu, tetapi dengan perbedaan yang jelas. Lebih ganas, lebih bejat. Phoenix melilit tubuh Phoenix, menyebabkan sayap api besar tumbuh dari punggungnya. Dan pedang emas besar di tangannya juga berubah menjadi pedang lava. Dia mengangkat pedang raksasa itu. Dan otot-otot lengannya membengkak. Menjadi beberapa kali lebih tebal dan lebih panjang dari paha Zhang Yi. Hampir sepanjang pinggangnya. Tubuh yang dipenuhi dengan estetika kekerasan ini memungkinkan kita membayangkan bahwa ia adalah seorang pejuang dari zaman kuno yang menganjurkan kekuatan kasar. Baik api maupun kekuatan kasar tidak dapat memberikan efek yang menentukan padaku. Zhang Yi memegang meriam tangan di tangan kirinya dan pisau ajaib di tangan kanannya. Dia dilindungi oleh semua hal di dunia dan memiliki baju besi ajaib di tubuhnya. Dia juga dapat menggunakan kemampuan jarum waktu kedua untuk memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi dalam 4 detik ke depan. Dia mendorong negaranya sendiri semaksimal mungkin. Meskipun indeks kemampuannya baru mencapai 35.000 poin sekarang, kekuatan tempurnya sebenarnya pasti sebanding dengan 40.000 poin milik Uskup Hitam. Tidak mungkin. Plug-in-nya terlalu banyak. Kalau saja dia tidak punya keyakinan seperti itu, dia tidak akan sampai ke tempat putus asa ini. Ayo, biar kulihat seperti apa kekuatan para prajurit zaman dulu. Zhang Yi tidak memilih untuk mengambil inisiatif menyerang, tetapi dengan sengaja memancing pihak lain untuk menyerang terlebih dahulu. Dengan cara ini lebih mudah untuk menilai kekuatan lawan yang sebenarnya dan apakah mereka memiliki kemampuan tersembunyi. Mata burung Phoenix menatap tajam ke arah Zhang Yi. Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba menarik napas. Panggilan. Napas ini seperti badai, membuat tekanan udara di sekitarnya menjadi sangat rendah. Dia menghirup sejumlah besar udara panas ke dalam perutnya, yang seperti menghirup badai, menyebabkan angin kencang. Napas ini berlangsung selama lebih dari 10 detik, dan Zhang Yi langsung terkejut. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, suara Liang Yue tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Yi. Oh tidak, Phoenix ini menggunakan teknik pernapasan. Zhang Yi, berhati-hatilah padanya. Kamu telah bertemu dengan karakter yang kuat. Teknik pernafasan. Zhang Yi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Liang Yue kepadanya sebelumnya. Zhang Yi mempelajari semua seni bela dirinya dari Liang Yue. Sebagai master bela diri kerajaan Huaxu, Liang Yue dapat dikatakan telah mencapai puncak keterampilan bela diri di dunia. Dia pernah berkata bahwa seniman bela diri menekankan pelatihan napas internal. Semakin panjang nafas, semakin kuat energinya. Dalam sekejap energi, seseorang dapat mengerahkan kekuatannya hingga ke tingkat yang maksimal. Begitu auranya bocor, kekuatannya akan berkurang drastis. Begitulah asal kata putus asa. Tetapi jika melihat burung Phoenix, isi nafasnya terlalu tinggi. Seorang prajurit kuat dari zaman kuno. Zhang Yi menyipitkan matanya dan menatap burung Phoenix di tengah magma dan badai. Lalu apa? Tak lama kemudian, dia tahu apa yang akan terjadi. Setelah Phoenix menarik napas dalam-dalam, ia akhirnya melancarkan gerakan. Saat dia bergerak, magma bumi melilit tubuh dan pedangnya bagai kobaran api. Magma berputar-putar di seluruh langit, dan pusaran besar dengan radius ratusan meter terbentuk dengan dia sebagai pusatnya, dan pusaran ini masih terus meluas. Burung Phoenix melebarkan sayapnya dan melesat secepat kilat, bagaikan kilatan cahaya, dan tiba di depan Zhang Yi dalam sekejap. Zhang Yi menatap raksasa di depannya. Dengan hanya setengah dari Shen Luowan Xiang yang tersisa, dia mampu membentuk pertahanan yang rapat untuk menghalangi di depannya. Dia ingin melihat bagaimana orang ini dapat mematahkan pembelaannya. Pada saat ini, dia melihat mata burung Phoenix. Bagaimana orang bisa menggambarkan mata itu? Tak ada sedikit pun keraguan di matanya yang gelap.
hanya keyakinan kuat bahwa dia akan mengatasi segalanya. Pedang ini datang melawan angin, membawa magma bagaikan aliran air deras, dan menebas kepala dengan satu pedang. Shenluo Wanxiang milik Zhang Yi tidak ada apa-apanya dan dipotong-potong oleh pedang raksasa. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil, dan dia segera mengangkat pedang ajaib di tangannya untuk melawan. Dalam sekejap, pedang raksasa itu menghantam pedang ajaib. Zhang Yi berpikir bahwa dengan bantuan armor Dewa Iblis, dia akan mampu memblokir serangan ini. Akan tetapi, meski menembus baju zirahnya, gaya hentakan itu masih membuat Zhang Yi merasa lengannya akan patah. Ledakan, dia terpotong oleh pedangnya dan jatuh dengan keras ke dalam lautan magma. Desir. Ketika Zhang Yi sadar kembali, dia melihat burung phoenix di kejauhan yang sedang menghunus pedang dan mencoba membunuhnya, dan alarm peringatan mulai berbunyi di dalam hatinya. Jarum waktu kedua, segala yang baru saja dilihatnya sangat mengejutkannya. Dia tidak menemukan kekuatan supranatural khusus yang dilepaskan. Itu hanya pedang biasa, tetapi membuat pembelaannya menjadi bahan tertawaan. Dia tidak lagi memilih untuk bertahan, melainkan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengangkat pisau ajaib di tangannya, lalu sinar bilah tajam menebas ke depan menembus pisau ajaib itu. Cahaya bilah pedang yang hitam pekat itu adalah energi antimateri, dan ia memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Burung phoenix tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun pedang raksasa di tangannya besar sekali, tidak tampak sulit sama sekali ketika dipegang. Magma muncul dari bumi seperti tsunami, membentuk dinding tebal untuk menghalangi serangan Zhang Yi. Zhang Yi menembakkan meriam tangan kirinya sambil bertanya kepada Liang Yue. Aku baru saja melihatnya menerobos pertahananku hanya dengan sebilah pedang. Liang Yue, apa yang terjadi? Alien paling kuat dengan kemampuan menyerang yang pernah dilihatnya adalah Li Changgong. Tetapi bahkan aku adalah kehendak Tuhan, milik Li Changgong harus melewati gerbang dimensinya untuk menyerangnya. Bagaimana dia bisa sama menakutkannya seperti orang di depannya? Dia hanya menggunakan pedang untuk merobek pintu dimensinya. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga Zhang Yi bahkan meragukan apakah kekuatan lawan telah mencapai tingkat seorang ksatria. Akan tetapi, dalam proses konfrontasi berikutnya, ditemukan bahwa hal tersebut tidak demikian. Setelah mendengarkan narasi Zhang Yi, Liang Yue merenung sejenak dan kemudian menjawab. Ketulusan dapat menggerakkan logam dan batu. Apa artinya? Ini adalah alam tertinggi dalam seni bela diri. Bahkan aku tidak dapat mencapainya sekarang. Ini adalah alam yang lebih sulit daripada penyatuan manusia dan alam. Artinya, dia memiliki keyakinan 100% pada kekuatan dan ketajaman pedangnya sendiri. Dia sangat yakin bahwa pedangnya dapat mengungkap segalanya. Dalam hal ini, dia dapat mengerahkan 100% kekuatan potensialnya. Zhang Yi tiba-tiba mengerti. Mirip dengan hipnosis mendalam. Merangsang potensi. Kan? Ya, jawab Liang Yue. Yang Xin menambahkan. Namun, ada penjelasan lain dari sudut pandang spiritual. Ia memiliki keyakinan untuk menerobos segalanya, yang setara dengan memusatkan kekuatan pikirannya sendiri. Hakikat dari semua kekuatan supranatural adalah pikiran kita sebagai pembawa roh. Dia memusatkan kekuatannya ke satu titik, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk tidak bisa dihancurkan.